Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini sehat semuanya ya. Hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan Jumatnya semakin penuh berkah. Jangan lupa Al-Kahfi ya. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh. Di video pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke bab 2 bagian C. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa pembelajaran. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang sedang kita bahas hari ini. Kita masih bahas bab kedua, anak-anak semuanya. Pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan. Kita sudah bagian C, tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mobilitas sosial dan kemudian tentang pluralitas. Nah, kita sekarang sudah masuk ke bagian C atau bagian terakhir di bab kedua, konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Konflik dalam kehidupan sosial yang pertama. Pengertian konflik menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik artinya percekcokan, perselisihan, pertentangan. Paham ya? Kalian semuanya pernah melihat orang konflik? Nah, pasti pernah, insya Allah, entah di lewat media sosial, lewat televisi, di kehidupan sehari-hari, teman kalian atau bahkan kalian sendiri. Nah, itu pasti pernah menghadapi orang konflik. Artinya memang percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Nah, kalau menurut ahli yang ada di buku IPS keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, seorang ahli bernama Kartono, beliau menyampaikan konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik. Antagonis itu perlawanan gitu ya. Dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, atau terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Jadi ketika konflik itu adalah sebuah proses sosial gitu ya, yang bersifat perlawanan dan memang ada sesuatu yang tidak sama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, entah itu ditunjukkan dengan sikap terbuka, artinya ketika marah, ketika nggak suka itu ditunjukkan secara langsung, atau sebaliknya dia terkontrol, halus, tersembunyi, terkamuflase, dan lain-lain. Nah, itu maksudnya pengertian dari konflik. Nah, faktor-faktor penyebab konflik itu ada 4. Yang pertama adalah perbedaan individu. Nah, manusia itu unik ya, jadi kita itu tidak ada yang sama persis satu sama lain. Bahkan saudara kembar pun itu tidak mungkin sama satu sama lainnya gitu ya. Jadi pasti ada perbedaan meskipun kembar gitu ya, dalam kehubungan bersama, lahir juga dalam waktu yang hampir bersamaan, itu juga bersama karena manusia itu unik, isi kepalanya macem-macem gitu ya. Jadi perbedaan individu itu pasti gitu kan, karena memang salah satu faktornya itu memang demikian. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, kemarin kita sudah membahas di bab pluralitas, itu memang perbedaan itu menyebabkan adanya konflik gitu ya.
entah beda budaya, beda suku, kadang beda bahasa, itu juga menyebabkan konflik. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Ya, mesti yang satu pengennya A, yang lain pengennya B. Kepentingannya berbeda-beda. Jadi menyebabkan terjadinya konflik juga gitu kan. Yang keempat adalah perubahan nilai yang cepat. Nah, ini perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Contohnya, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Contoh lainnya, tadi kan rokok gitu ya. Yang lainnya mungkin ini, di masa pandemi ini terkait dengan penggunaan masker gitu ya. Ini adalah perubahan nilai-nilai juga kan. Jadi kalau perubahan nilai itu kalau tidak kalau orang nggak pakai masker keluar rumah itu kemudian kena razia. Kalau di Jakarta itu ada yang disuruh tidur di peti mati, ada yang disuruh bersih-bersih, atau ada yang didenda membayar uang sekian ratus ribu gitu ya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang perubahan cepat, maka harus ada yang dilakukan gitu kan untuk bisa menertibkan. Nah, ini juga bisa jadi terjadi konflik gitu ya di dalamnya. Nah, masyarakatnya nggak mau, pemerintahannya ngotot pingin menerapkan physical distancing atau itu tadi protokol kesehatan, masyarakatnya nggak mau gitu ya, merasa sudah nggak ada corona dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya ya terjadi konflik di sana gitu. Nah, itu adalah 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Selanjutnya adalah ketika ada konflik, cara menanganinya bagaimana gitu kan. Tadi ada konflik, kemudian kita ketahui penyebabnya apa, kemudian cara menanganinya. Nah, di sini saya sebutkan ada minimal ada 5 yang biasanya dilakukan oleh orang-orang, baik individu maupun kelompok sosial gitu ya. Ketika terjadi konflik, setidak-tidaknya ada 5 faktor gitu ya yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengatasi konflik. Yang pertama adalah menghindar gitu ya. Ini menghindar itu biasanya memang tidak, daripada ribut mending dijauhin aja gitu kan. Nah, mending nggak usah ketemu dulu deh, daripada nanti ketika ketemu harus ini terjadi percekcokan gitu ya. Nah, akhirnya menghindar. Nah, yang kedua adalah dengan cara apa? Biasanya orang-orang ini adalah memaksakan kehendak. Nah, ini biasanya memang orang-orang yang punya kekuasaan gitu ya. Nah, seperti tadi contohnya penggunaan masker. Nah, itu kan memaksakan, pemerintah memaksa gitu ya. Kalau tidak digitukan, tidak dipaksa dengan denda dan lain-lain, masyarakat tidak mau patuh gitu kan. Akhirnya bagaimana ini kan konflik gitu kan, akan pasti konflik. Loh, masyarakatnya menganggap gak ada corona kok, pemerintah ini masih ngotot bahwa ada corona, ini tuh ada corona gitu. Nah, kemudian harus dipaksa dengan cara tadi, didenda, kemudian disuruh bersih-bersih, ditidurkan di peti mati dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menangani konflik dengan cara dipaksa gitu ya, dipaksa. Nah, ini memang salah satu cara untuk menangani konflik. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Ya, terima aja kalau memang kondisinya seperti itu, ya pasrah aja gitu ya. Nah, itu biasanya gitu ya, lebih menyesuaikan
kepada keinginan orang lain gitu ya. Itu lebih luasnya ya, menerima dengan kondisi yang ada, atau siapa yang berkuasa dia mengikut gitu kan. Yang keempat adalah dengan cara tawar menawar. Ini deal-dealan gitu ya, ini menang-menang, sama-sama menangnya gitu ya. Individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga gitu ya. Oke, kamu kita buat kesepakatan nih gitu ya. Kesepakatannya begini, saya ini, kamu itu, sama-sama menangnya gitu kan. Nah, itu tawar menawar namanya. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari atau mengurangi ketergantungan kepada kedua belah pihak. Jadi ada yang dikolaborasikan gitu ya. Jadi memang mencari solusi yang pas untuk keduanya. Itu ya, anak-anak, demikian yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kali ini tidak ada soal yang harus dijawab. Insyaallah sekalian nanti minggu depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.